Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dengan sabitnya Zongliwu merobek ruang, dia melintas dan muncul kembali di hadapan Wu Yuhao. Sosok itu tampak seperti gambar Zongliwu saat ia menyayat sabit di tangannya ke tubuh Wu Yuhao. Semua orang yang menyaksikan pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan nafas ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu dia, Wu Yuhao mungkin akan selesai kali ini. Tebas! Tepat ketika semua orang mengharapkan sabit mendarat, di tubuh Wu Yuhao dia tiba-tiba melambaikan belati embun pagi ke arah sabit. Dia berhasil memblokir pukulan mematikan sabit dengan belati. Namun tubuhnya sekali lagi dikirim terbang menjauh. Pada saat ini, armor perang Dewa Esnya diselimuti aura kematian. Sepertinya dia akan dikonsumsi oleh garis energi yang hitam. Wu Yuhao tidak lagi mencoba untuk melawan Zongliwu saat dia berbalik dan mencoba terbang ke langit yang jauh. Apakah kau mencoba melarikan diri? Aku tidak berpikir kau bisa melarikan diri dariku. Zongliwu tertawa terbahak-bahak. Karena roh mereka menyatu, Raja Naga Tulang segera mengerti maksudnya saat mengepakkan sayapnya. Detik berikutnya, ia pindah lebih dari 1000 meter dari tempat itu. Hampir seolah-olah mereka telah berteleportasi saat mengejar Wu Yuhao. Saat ini, sepertinya pertempuran akan berakhir. Sangat sulit bagi para master di atas peringkat Feng Hao Doulo untuk membalikan meja setelah lawan mereka mendapatkan keuntungan yang serius. Wu Yuhao tidak diragukan lagi menderita luka-luka setelah menerima pukulan dari Zongliwu dan Raja Naga Tulangnya. Itu terlihat dari bagaimana dia tidak bisa membalas terhadap kekuatan mereka. Saat ini, dia berusaha melarikan diri sehingga dia bisa menekan kekuatan Dewa Kematian yang mencoba merusak tubuhnya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Serangan Zongliwu akan terus berlanjut. Dia harus mencari cara lain untuk menanganinya. Ketika Zongliwu mengejar Wu Yuhao, dia terkejut menemukan bahwa armor perang Dewa As Wu Yuhao masih berfungsi. Itu masih mempercepat Wu Yuhao dengan tajam. Armor itu mampu meningkatkan jarak antara Wu Yuhao dan Zongliwu saat mereka berputar-putar. Apa yang anak ini coba lakukan? Zongliwu hanya tertawa terbahak-bahak saat dia terus mengejar Wu Yuhao. Meskipun langit berubah gelap, dia tidak terburu-buru sama sekali. Pilar biru yang menyinari Wu Yuhao dari langit berangsur-angsur menghilang. Tanpa dukungan dari pilar itu, Zongliwu percaya bahwa Wu Yuhao tidak akan bisa bertahan lebih lama. Namun cahaya putih aneh tiba-tiba melesat ke arah Zongliwu dan Raja Naga Tulang. Zongliwu dikejutkan oleh cahaya putih dan dia secara naluriah menebasnya dengan sabit Dewa Kematiannya. Namun sabit itu tidak bisa menghalangi cahaya. Cahaya putih entah bagaimana bisa melewati kekuatan Dewa Kematian yang luar biasa dan mendarat di tubuh Raja Naga Tulang. Zongliwu sudah membudidayakan Raja Naga Tulang untuk menjadi roh binatang asalnya. Karenanya roh mereka sudah sangat terkait. Meskipun cahaya putih tampaknya tidak menyebabkan kerusakan pada Raja Naga Tulang, Zongliwu merasa perasaan gelisah yang kuat di dalam hatinya. Pada saat inilah Wu Yuhao yang berusaha melarikan diri dari Zongliwu tiba-tiba berbalik dan melepaskan kekuatan mistis dari tubuhnya. Garis-garis energi hitam yang tergantung pada armornya entah bagaimana diubah menjadi pusaran kecil sebelum mereka mulai menyebar ke arah Zongliwu. Pusaran hitam itu tidak hanya berisi aura kematian milik Dewa Kematian, tetapi juga es pamungkas serta kekuatan spiritual Wu Yuhao. Zongliwu tidak siap untuk berpuas diri ketika Raja Naga Tulang di bawahnya melepaskan nafas yang kuat untuk menetralkan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaran kecil. Namun, karena sedikit gangguan ini kecepatan terbangnya terpengaruh. Saat ini Zongliwu tiba-tiba mendengar Wu Yuhao melepaskan dengusan dingin. Dia kemudian memperhatikan bagaimana armornya yang sekarang dibersihkan dari semua goresan energi hitam telah kehilangan cahaya biru gelapnya. Sebaliknya, sekarang mengambil warna abu-abu kristal. Proyeksi raksasa tiba-tiba muncul di belakang punggung Wu Yuhao. Sosok ini sangat aneh. Sebaliknya itu adalah kura-kura raksasa. Itu adalah kura-kura raksasa yang sepenuhnya emas.
Haha, sudah waktunya bagi Wo Yuhao untuk membalas. Seseorang dari kerumunan yang berkumpul lebih dekat ke kota Shrek terkikik pada dirinya sendiri. Sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip karena langsung menempel pada Huo Yuhao dan Zhong Liwu. Setelah itu, semua orang terkejut melihat bagaimana mereka berdua bertukar posisi pada saat ini juga. Zhong Liwu muncul di tempat Huo Yuhao berada dan Huo Yuhao sekarang berdiri di atas kepala Raja Naga Tulang. Huo Yuhao sekarang memegang belati embun pagi dengan kedua tangannya. Belati itu melesat. Lapisan cahaya putih tiba-tiba melonjak dari tubuh Huo Yuhao sebelum menyembur ke belati embun pagi. Raja Naga Tulang di bawah Huo Yuhao mulai panik karena berusaha melepaskan diri darinya. Namun kaki Huo Yuhao tetap berakar di kepala naga, seolah-olah mereka terpaku padanya. Pada saat yang sama, cincin cahaya emas terpancar dari kepala Huo Yuhao dan menyelimuti seluruh kepala Raja Naga Tulang. Ledakan spiritual kini dirilis. Sebuah ledakan terjadi di sekitar kepala Raja Naga Tulang. Api roh hijaunya sekarang bisa dilihat dari retakan di tengkoraknya yang disebabkan oleh ledakan spiritual. Zhong Liwu mencoba untuk bergegas kembali dari tempat dia diteleportasi, tetapi dia tidak bisa menahan rasa sakit. Wujud roh pelindung dewa kematiannya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Ini tidak mungkin. Api roh Raja Naga Tulang sangat kuat. Ledakan spiritual ini jelas tidak sekuat kejutan spiritual. Mengapa itu langsung memberi cedera berat seperti ini? Kecuali itu karena cahaya putih. Ya, itu karena cahaya putih. Itu adalah salah satu dari dua keterampilan ilahi yang singa emas bermata tiga telah berikan kepada Huo Yuhao. Itu disebut sebagai membaca spiritual. Itu bisa langsung mengurangi pertahanan spiritual musuh menjadi 0. Huo Yuhao segera membawa belati embun pagi yang tajam ke bawah dan menusuknya jauh ke dalam tengkorak Raja Naga Tulang. Raja Naga Tulang mengeluarkan longlongan menyakitkan saat retakan mulai terbentuk di tengkoraknya. Garis-garis cahaya putih langsung menyelimuti kepala Raja Naga Tulang. Setelah bersentuhan dengan cahaya putih, api rohnya langsung disiram. Tubuh besar Raja Naga Tulang segera berubah kaku dan itu langsung diam. Kekuatan pemurnian dirilis. Huo Yuhao sengaja bertindak secara pasif saat dia membiarkan dirinya diserang terus-menerus oleh Zhong Liwu dan Raja Naga Tulang. Bahkan sekarang mulutnya masih mengeluarkan cairan merah. Dia telah melakukan semua hal di atas hanya supaya dia dapat membeli waktu yang cukup untuk mengucapkan mantra. Dia telah membiarkan aura kematian yang dikeluarkan oleh Zhong Liwu tetap berada di armor perang Dewa Es-nya, hanya agar itu bisa membantunya menyembunyikan kemampuan penujuman yang akan dilepaskannya. Pertempuran ini bukan hanya tentang bersaing melawan kekuatan satu sama lain. Ini adalah pertempuran kebijaksanaan dan kecerdasan. Jadi pada akhirnya siapa yang berhasil menipu siapa? Zhong Liwu berlari kembali ke Raja Naga Tulang. Dia tiba-tiba berhenti di udara saat dia mengeluarkan jeritan tidak manusiawi. Segera tubuh dewa kematiannya yang besar berubah kembali menjadi wujud manusiawi. Zhong Liwu segera memuntahkan sejumlah besar cairan merah dari mulutnya. Pada akhirnya, roh binatang yang sangat kuat terhubung ke Zhong Liwu, bahkan itu hampir menjadi bagian dari dirinya. Oleh karena itu, Huo Yuhao bisa melukainya dengan sangat parah ketika dia menghabisi roh binatang itu. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Zhong Liwu. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Raja Naga Tulang yang sangat kuat tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Huo Yuhao. Pada akhirnya, makhluk spektral tetaplah makhluk spektral. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Tulang itu tidak akan pernah bisa lepas dari keterbatasan makhluk spektral. Dan Huo Yuhao saat ini adalah satu-satunya ahli nujum di seluruh benua Daulo. Kekuatan pemurnian adalah musuh alami semua makhluk spektral. Bahkan jika makhluk spektral seperti Raja Naga Tulang sangat kuat, masih akan rentan terhadap kekuatan pemurnian. Kombinasi spirit shock, ledakan spiritual, dan belati embun paginya hanya bertindak sebagai saluran untuk pukulan terakhir yang melibatkan kekuatan pemurnian dari Huo Yuhao. Dalam keadaan seperti ini, Raja Naga Tulang tidak akan pernah bisa menahannya meskipun itu sangat kuat. Huo Yuhao telah menunggu kesempatan ini dari awal pertempuran sampai sekarang. Kesalahan terbesar Zhong Liwu adalah dia lupa fakta bahwa Huo Yuhao sebenarnya adalah seorang mas roh tipe kendali. Kekuatan pemurnian putih dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh besar Raja Naga Tulang. Sekarang telah benar-benar kehilangan jiwanya dan unsur-unsur tidak lagi di bawah kendalinya. Zhong Liwu tampak membeku di udara saat dia menatap Huo Yuhao dengan kebencian di matanya.
Dia tidak merasa bahwa dia pantas kalah. Dia secara alami bisa melihat bagaimana Huo Yuhao seharusnya lebih lemah darinya. Bagaimanapun Huo Yuhao hanyalah Feng Hao dulu. Ia percaya bahwa Huo Yuhao hanya mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan yang tidak diketahui. Namun ia telah lupa bagaimana para Masroh Jahat biasanya memiliki keunggulan dibandingkan para Masroh normal, karena betapa tidak lazimnya keterampilan mereka. Ketika Zhong Liu mengangkat tongkat di tangannya lagi, tangannya sudah bergetar. Sekali lagi, aura menakutkan menyebar sekelilingnya, seolah-olah auranya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya. Huo Yuhao juga meluruskan punggungnya saat cahaya biru gelap terbentuk sekali lagi di armor perang Dewa Esnya. Belati embun pagi juga memancarkan cahaya cemerlang saat cahayanya yang menyilaukan melintas di langit. Pada saat yang sama, belati itu juga memancarkan aura es pamungkas dari bilahnya. Huo Yuhao, kau telah menang. Zhong Liu mengangguk ke arah Huo Yuhao, namun sejak saat ini dan seterusnya kau akan dianggap sebagai salah satu musuh terbesar dari Gereja Roh Kudus. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan apapun untuk menghabisimu, alih-alih memaksamu untuk bergabung dengan kami. Kau tampaknya memiliki kekuatan yang mengancamku. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mengizinkanmu menjadi limit dahulu. Karena jika itu terjadi, hari-hari Gereja Roh Kudus akan berakhir. Kau mungkin menang hari ini, tapi kau pasti akan mati saat kita bertemu berikutnya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tubuh Zhong Liwu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu ia berubah menjadi meteor hitam saat ia melaju ke langit yang jauh. Ia bahkan tidak kembali untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran Ryu. Sekarang setelah kalah, dia pasti harus menerima hukuman militer sesuai dengan perintah militer. Karenanya dia harus bisa memilih untuk pergi sekarang. Anggota lain dari Gereja Roh Kudus bingung sekarang, bahkan sampai sekarang mereka masih tidak yakin bagaimana pemimpin mereka kalah. Itu hanya di luar pemahaman mereka. Ada keheningan membekakkan telinga dari sisi Kekaisaran Ryu, sedangkan pihak Akademi Strike bersorak gembira setelah jeda singkat. Ini adalah pertandingan kelima. Huo Yuhao sudah memenangkan pertarungan kelimanya. Huo Yuhao sebenarnya bisa memusnahkan dua Masroh Jahat yang kuat dari Gereja Roh Kudus sebelum menculik orang lain. Setelah itu ia kemudian mengalahkan dua orang lagi. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua adalah Dolo Transcendent dan bahkan salah satunya adalah pemimpin Gereja Roh Kudus. Terlepas dari apakah Huo Yuhao tidak dapat memenangkan pertempuran yang tersisa, dia tidak diragukan lagi membuat nama untuk dirinya sendiri. Setelah hari ini, sejak saat ini dan seterusnya, ia secara alami diinisiasi ke dalam kelompok individu yang akan dipuja oleh setiap Masroh di benua Doulo. Tubuh Raja Naga Tulang jatuh dari langit sebelum hancur berkeping-keping. Huo Yuhao juga turun dengan itu. Dia terengah-engah dengan cepat. Ini adalah pertempuran yang sangat sulit baginya. Serangan dari sapi dewa kematian akhirnya melukainya. Untuk menciptakan kesempatan untuk membalikkan meja dan menyembunyikan kemampuan penujumannya, dia harus menanggungnya. Biaya menunggu serangan itu adalah pengeluaran tenaga jiwa yang besar dan cedera. Cahaya biru gelap pada armor perang Dewa Es Huo Yuhao terus bersinar saat dia perlahan-lahan berdiri tegak. Sekali lagi, keheningan berat telah menimpa pasukan Kekaisaran Ryu. Setelah menonton 5 Dolo Transcendent yang semuanya adalah Masroh Jahat runtuh di bawah kekuatan Huo Yuhao, tidak ada dari mereka yang percaya diri melawannya. Mereka percaya bahwa limit Dolo mungkin tidak akan mencapai prestasi ini dengan mudah, namun Huo Yuhao entah bagaimana berhasil melakukannya. Insinyur jiwa kelas 9 yang berdiri di belakang Jushi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tidak ada dari mereka yang ingin mati di tangan Huo Yuhao di medan perang ini, meskipun mereka tahu bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Tidak ada yang berani mengajukan diri untuk melawannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.